Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jahrani Dia Safitri dan kedua teman saya Tia Dwi Pasa dan Bima Eka Saputra. Kami mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini kami kelompok 13, mata kuliah teori graf akan membahas tentang lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Graf yang mempunyai lintasan Euler ini dinamakan graf semi Euler. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali juga, tapi dia merupakan sirkuit, di mana sirkuit itu ialah simpul awal sama dengan simpul akhir. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler ini disebut graf Euler. Selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh lintasan dan sirkuit Euler. Selanjutnya masuk ke contoh lintasan dan sirkuit Euler. Nah, itu ada dua graf, yaitu graf A dan graf B. Bisa dilihat graf A tersebut merupakan lintasan Euler 3, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, kenapa? Karena di situ dia grafnya dari setiap simpulnya itu memiliki lintasan. Pertama, dari 3 ke simpul 1, dari 1 ke simpul 2, dari 2 ke simpul 3, dari 3 ke simpul 4, dan dari 4 ke simpul 1. Nah, dia melewati tuh lintasannya tidak ada yang terlewat. Nah, sama halnya dengan graf B. Graf B juga merupakan lintasan Euler. Kenapa? Nah, misalnya kita dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 balik lagi ke 6, 6 ke 5, 5 ke 3, 5 ke 1, 1 ke 3. Nah, itu semuanya melewati gitu. Makanya dia disebut lintasan Euler. Nah, lanjut. Ada contoh lintasan Euler dan sirkuit Euler. Masih sama nih. Nah, di situ ada graf lagi. Yang tadi ada graf C, D, dan E, F ya. Nah, yang graf C itu dia merupakan sirkuit Euler. Kenapa? Nah, sama dia tadi dari simpul 1 ke simpul 2, ke simpul 3, ke simpul 4, ke simpul 7, lalu ke simpul 3, dari 3 ke simpul 5, dari 5 ke 7 lagi, dari 7 ke 6, dari 6 ke 5, dari 5 ke 2, dari 2 ke 6. Dari 6 balik lagi ke 1. Nah, dia melewati semua tuh, ya kan? Makanya dia disebut juga merupakan sirkuit Euler gitu. Nah, yang graf yang D juga sama, dia merupakan sirkuit Euler gitu. Kenapa? Karena dari simpul A ke C, F ke E ke C, C ke B, B ke D, D ke E lagi, ke A, D, F, B, dan A. Nah, itu tidak ada yang terlewatkan tuh. Nah, sedangkan graf E dan F itu tidak mempunyai lintasan sirkuit Euler gitu. Misalkan nih kita coba dari simpul A ke B, lalu B ke E, dari E ke D, D ke A ke E ke D, gitu kan. Nah, itu ada yang tidak ada tuh terlewati tuh gitu. Jadi dia bukan merupakan sirkuit Euler. Nah, lanjut. Selanjutnya terdapat beberapa teorema dari lintasan dan sirkuit Euler. Teorema yang pertama, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau disebut dengan graf semi Euler, dan hanya jika terhubung serta memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali, maka
Dia dikatakan graf semi-Euler jika memiliki simpul yang berderajat ganjil tepat mempunyai dua simpul atau tidak ada sama sekali derajat ganjilnya. Selanjutnya terdapat teorema graf tidak berarah. G adalah graf Euler yang memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpulnya berderajat genap. Maka ia dikatakan sirkuit Euler apabila dia mempunyai simpul yang derajatnya genap. Misalkan dia mempunyai 2, 4, 6, maka dia dikatakan sirkuit Euler. Teorema yang selanjutnya, yang A, berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung serta setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Ia akan dikatakan sebagai berarah Euler apabila derajat masuknya serta keluarnya itu sama. Kita misalkan derajat masuknya itu 2, maka keluarnya itu pun harus 2. Jika derajat masuknya 1, maka keluarnya pun harus 1. Maka ia akan dikatakan sebagai berarah Euler. Teorema yang B, G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali oleh dua simpul. Yang pertama itu memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuknya, dan simpul yang kedua itu yang memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Oke, bisa kita permisalkan. Derajat keluar itu V1, maka derajat masuknya itu ditambah dengan 1. Simpul yang kedua itu derajat masuk sama dengan derajat keluar ditambah dengan 1. Selanjutnya terdapat contoh dari teorema sirkuit dan lintasan Euler. Dari gambar graf A yang pertama, ia merupakan graf berarah Euler. Kita lihat ini dari A ke G, ke C, ke B, lalu ke G, E, D, F, kemudian kembali lagi ke A. Kita lihat simpulnya. Simpul A mempunyai masuk 1, keluar 1. Kemudian di simpul F, ia mempunyai masuk 1, keluar 1. Kemudian di B, mempunyai masuk 1, keluar 1. Dan di C, mempunyai masuk 1, keluar 1. Kemudian di G, dia mempunyai masuk 2, keluar 2. Di simpul D, mempunyai masuk 1, keluar 1. Dan di simpul E, masuk 1, keluar 1. Kesimpulannya, graf ini memiliki persamaan derajat masuk dan derajat keluar itu sama, makanya disebut dengan graf berarah Euler. Selanjutnya di gambar graf yang B, ia dikatakan sebagai graf berarah semi-Euler. Kita lihat gambarnya. Dari D ke A, ke B, ke D, ke C, kemudian ke B lagi. Di simpul yang D, dia mempunyai masuk 1, keluar 2. Kemudian di simpul yang A, dia mempunyai masuk 1, keluar 1. Kemudian di simpul B, dia mempunyai masuk 2, keluar 1. Kemudian di simpul C, masuk 1, keluar 1. Di gambar graf yang B, memiliki dua simpul yang derajat masuk dan derajat keluar itu sama, yaitu di simpul A dan simpul C itu masuk 1, keluar 1. Kemudian dia mempunyai dua simpul yang satu itu masuk 1, keluar 2, dan masuk 2, keluar 1, sehingga dia memenuhi persamaan sebagai graf berarah semi-Euler. Selanjutnya gambar graf yang C. Di sini dia dikatakan graf berarah bukan Euler maupun semi-Euler. Mari kita lihat. Di simpul D, dia mempunyai keluar 2. Kemudian di simpul A mempunyai masuk 1, keluar 1. Kemudian di simpul B masuk 1, keluar 1. Dan di simpul C masuk 2. Karena di graf C ini ia tidak memenuhi persamaan berarah Euler maupun Euler, maka graf ini bukan Euler maupun semi-Euler. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya.
Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.